Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan bercerita atau mendongeng ya. Nah, Ibu akan bercerita hari ini judulnya yaitu Si Kancil yang Iri Terhadap Kura-kura. Nah, kalian dengarkan ya baik-baik. Nah, langsung saja Ibu akan bercerita. Pada suatu hari, ada seekor kancil. Nah, kancil ini merasa lapar. Kemudian dia pergi ke hutan. Nah, di hutan, kancil pun menemukan makanannya. Setelah kancil menemukan makanan, kancil kemudian makan. Nah, nyam 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 nyam. Nah, si kancil kemudian sudah merasa kenyang. Setelah kenyang, kancil pun merasa haus. Kemudian dia pergi ke sungai untuk mencari minum. Nah, di tengah perjalanan, kancil bertemu dengan kura-kura, kucing, dan gajah. Nah, kemudian mereka itu terlihat sangat akrab. Si kura-kura ini lagi bercerita sama kucing dan gajah. Nah, si kancil ini melihat keakraban mereka bertiga ya. Nah, kemudian kancil pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari minum. Nah, setelah kancil minum, kemudian kancil menemui kucing dan kancil pun bertanya kepada seekor kucing, "Hai kucing, kenapa kamu terlihat sangat akrab terhadap kura-kura?" Dan kucing pun menjawab, "Iya, aku sangat akrab sama kura-kura karena kura-kura itu baik hati. Dia selalu menolong dan dia pun selalu membantu sesama." Nah, kemudian si kancil pun melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari seekor gajah. Nih, si kancil ini tujuannya untuk menanyakan kepada seekor gajah ya. Kemudian kancil pun berlari. Nah, kemudian kancil menemui seekor gajah. Kancil pun menanyakan hal yang sama ya. "Hai gajah, kenapa kamu terlihat sangat akrab terhadap kura-kura?" "Iya, karena kura-kura itu sangat baik dan kura-kura itu tidak pernah sombong." Nah, kemudian kancil pun iri hati. Dia dengki terhadap si kura-kura karena si kura-kura itu mempunyai banyak teman dan terlihat akrab dengan binatang-binatang yang lain. Kemudian kancil ini mempunyai pikiran yang buruk ya, pikiran yang licik. Kancil ingin memfitnah kura-kura agar kura-kura tidak mempunyai teman. Nah, kemudian kancil mendatangi kembali si kucing untuk memfitnah kura-kura agar tidak berteman lagi ya. Nah, kemudian kancil pun berlari menemui seekor kucing. "Hai kucing." "Iya kancil, tadi aku melihat kura-kura meracuni makanan teman-teman. Dia sangat jahat." Nah, si kucing pun terhasut pikirannya. Benar kancil? Iya, si kura-kura itu sangat jahat." Nah, kemudian kucing pun terhasut dan tidak mau berteman lagi terhadap si kura-kura. Nah, kemudian kancil juga menemui seekor gajah dan mengatakan hal yang sama seperti tadi. Kemudian kura-kura tidak ada temannya lagi karena sudah dihasut sama kancil. Nah, kata kancil berkata, "Rasakan kura-kura, kamu sekarang tidak mempunyai teman lagi." Nah, kemudian si kancil pun berjalan karena dia merasa senang, sudah merasa puas karena sudah menghasut teman-teman yang lain untuk tidak bersahabat lagi terhadap kura-kura. Kemudian kancil pun berjalan. Nah, di tengah jalan kancil terperosok ke dalam jurang. Nah, si kancil tidak ada yang membantu. Dia kena karma ya. Ini namanya karma yang si kancil rasakan karena si kancil sudah memfitnah si kura-kura. Kemudian ada seorang petani datang membantu si kancil. Nah, si kancil pun berpikir sendiri dan merenung. Dia menyesali apa yang dia perbuat karena si kancil sudah memfitnah kura-kura. Nah, kemudian si kancil merasa menyesal. Kemudian kancil pun mendatangi kura-kura.
Nah, si kancil berkata kepada si kura-kura, "Hai kura-kura, aku minta maaf karena aku sudah memfitnah kamu sehingga kamu tidak mempunyai teman lagi." Nah, kemudian kura-kura pun tahu bahwa yang memfitnah itu adalah si kancil. Kemudian si kancil meminta maaf kepada kura-kura, dan kura-kura karena orangnya baik hati, kura-kura pun memaafkan si kancil. Kemudian mereka berdua saling memaafkan. Si kancil sudah menyesali perbuatannya. Nah, kemudian mereka bersahabat kembali. Si kancil kembali menemui si kucing dan si gajah menceritakan yang sebenarnya bahwa si kancil sudah memfitnah si kura-kura. Kemudian mereka hidup bersahabat ya. Nah, kemudian mereka hidup bersahabat rukun kembali di dalam hutan. Nah, untuk pembelajarannya, kalian tidak boleh iri hati atau dengki ya terhadap makhluk Tuhan. Semuanya kita sama, jadi tidak boleh punya pikiran yang buruk terhadap sesama. Nah, mungkin itu saja ya yang Ibu dapat ceritakan atau dongengkan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita yang Ibu sampaikan. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.